Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu design thinking beserta contoh-contohnya. Design thinking adalah proses inovasi kreatif dan suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Prinsip design thinking adalah human center atau berfokus pada manusia. Design thinking memiliki 5 tahapan. Yang pertama, empathize, yaitu mengamati apa yang dilakukan pengguna seperti cara interaksi dan lingkungannya untuk memahami apa yang diperlukannya dan apa yang dirasakannya. Tahapan yang kedua adalah define, yaitu tahapan mendefinisikan masalah berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari tahap empathize. Tahapan yang ketiga adalah ideate, yaitu proses inovasi yang menghasilkan berbagai gagasan atau ide-ide yang nantinya akan menjadi solusi. Biasanya pengamat akan menggunakan berbagai macam teknik, salah satunya adalah brainstorming. Setelah mengumpulkan ide-ide, langkah selanjutnya adalah membuat prototipe atau rancangan awal solusi. Pada tahap ini, kita membutuhkan eksperimen untuk mengubah ide-ide menjadi sesuatu yang berbentuk fisik. Tahapan yang terakhir adalah tes, yaitu menguji prototipe kepada pengguna. Selain untuk uji coba, tahapan ini merupakan peluang untuk memperbaiki solusi yang ada dan membuatnya menjadi lebih baik lagi. Baik, saya akan memberikan contoh implementasi design thinking pada suatu industri, yaitu sebuah perusahaan distributor keramik di Surabaya. Perusahaan ini menggunakan 4 tahapan dalam design thinking, yaitu empathize, define, ideate, dan prototype, di mana terdapat 4 narasumber, yaitu narasumber pertama, sebagai seorang manajer perusahaan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Narasumber kedua adalah seorang divisi akunting perusahaan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Narasumber ketiga adalah pelanggan tetap yang sudah berlangganan lebih dari 2 tahun. Narasumber keempat juga seorang pelanggan tetap yang sudah berlangganan lebih dari 2 tahun. Tahapan yang pertama adalah empathize. Dari wawancara yang dilakukan, menurut narasumber pertama dan kedua, sebagai pelanggan, keduanya ingin adanya sistem yang mempercepat time to market produk baru dengan adanya pendistribusian secara online yang bisa mempermudah dan mempercepat pelanggan untuk melihat contoh produk baru. Narasumber ketiga dan keempat mengatakan bahwa ingin adanya katalog online yang di dalamnya ada contoh gambar produk baru dan keterangan ketersediaan stok barang. Hal itu membuktikan bahwa pelanggan membutuhkan suatu inovasi yang dapat mempercepat informasi produk baru sampai kepada pelanggan. Yang kedua adalah define. Melalui tahapan empathize, maka dapat didefinisikan bahwa keinginan dari kedua pelanggan adalah ingin adanya kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi mengenai produk baru, yaitu dengan adanya sistem online seperti website perusahaan yang bisa diakses selama 24 jam, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah, tahapan yang ketiga adalah ideate. Menurut narasumber pertama dan kedua, dalam pengamatan ini, keduanya ingin mencantumkan contoh gambar produk baru dan keterangan ketersediaan stok barang di dalam website perusahaan tersebut. Narasumber ketiga mengatakan bahwa sangat bagus jika perusahaan memiliki website online sehingga dapat memperlengkap contoh barang-barang baru yang belum ada di dalam katalog. Narasumber keempat juga mengatakan bahwa ide dengan adanya pendistribusian produk melalui website online ini sangat bagus karena bisa lebih cepat mendapatkan info mengenai produk baru. Website perusahaan juga dapat mempermudah pelanggan untuk melakukan tanya jawab langsung secara online pada pilihan question and answer dan bisa melakukan komplain produk serta pengajuan retur barang secara online yang secara otomatis diteruskan kepada perusahaan, dilanjuti dengan cepat oleh perusahaan dengan jangka waktu maksimal 1x24 jam. Tahapan yang terakhir adalah prototype. Berdasarkan pengamatan dapat diketahui bahwa kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah ingin adanya kemudahan dan kecepatan informasi produk baru sampai kepada pelanggan. Maka penulis mendesain website online untuk perusahaan yang dapat memudahkan dan mempercepat informasi produk baru sampai kepada pelanggan dalam waktu maksimal 1x24 jam.
Website online diperlukan karena saat ini perusahaan tidak memiliki website online yang bisa memudahkan dan mempercepat informasi sampai kepada pelanggan. Website tersebut berisi contoh gambar produk baru, keterangan ketersediaan stok produk yang dijual, serta adanya fasilitas tanya jawab online pada question and answer yang dapat membantu pelanggan untuk terhubung langsung dengan perusahaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.